Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya ditemani oleh Hendra dan di sebelah sana ada sopo iki cilik-cilik, Alex dan Ferry. Maaf ya teman-teman, mata udah nggak terang kalau lihat kecil-kecil, apalagi lihatnya di HP. Video kali ini aku kasih tema yaitu pengaruh angin di lapangan, apakah berdampak pada permainan kita atau enggak. Sebelumnya aku perkenalkan dulu, ini temanku yang dulu main di grupku yang lama, namanya Hendra. Aku ajak main di sini. Hendra mainnya lumayan bagus dan dia lincah, maksudnya cepet larinya. Cocok sih kalau buat gendong-gendong, apalagi gendong aku yang udah tua ini. Karena aku udah males lari. Sebenarnya aku itu larinya nggak kayak gitu dulu, tapi karena ya usia, jadi nggak berani ngerem langsung jegrek gitu, nanti lututnya sakit. Terus larinya juga nggak langsung kenceng, tapi pelan-pelan. Ini aku baru tahu ya, soalnya karena aku sering rekam, terus aku mengamati footworkku sendiri kok gini ya. Terus aku bandingin sama video yang aku rekam yang pemainnya om-om itu, aku lihat kok langkahku lama-lama jadi mirip om-om ya. Untungnya aku masih belum pakai deker, nggak seperti om-om pada umumnya. Langsung aja kita bahas tentang angin ya. Seperti kalian bisa lihat di sini, bahwa servisnya Ferry itu kelihatannya masuk kan, lalu bisa belok terus out. Nah, sebagai partnernya Hendra, aku itu yang kelihatan. Kalau Hendra kan udah berada di depan ya, kalau terima serve itu kan di dekat garis. Itu biasanya nggak kelihatan kalau itu in atau out, tapi kalau masuk ke kamarku bolanya itu aku yang kelihatan. Jadi kelihatan banget ya kalau bolanya itu belok, sebenarnya kan masuk. Nah, itu kemungkinan besar karena angin, bukan karena shuttlecocknya. Karena pintu masuknya lapangan ini ada di sebelah kanannya Hendra. Jadi kita bisa perkirakan anginnya itu berada dari kanan ke kiri. Selain itu di belakangnya Alex itu juga ada pintu ya, tapi karena pintunya tertutup jadi nggak terlalu kenceng anginnya. Sebenarnya kalau kita main pendek-pendek, yang maksudnya nggak ngelop tinggi ya, itu pengaruh anginnya itu nggak seberapa kenceng. Tapi kalau kita lob, itu kita bisa perkirakan pasti kena angin. Cuman kalau ukuran-ukuran kita main ya sebenarnya nggak terlalu ngefek sih. Kalau atlet yang pukulannya harus presisi tepat di garis atau kadang-kadang setengah dari garis gitu, ya tentu aja ngefek. Seperti pertandingan yang baru-baru ini di Istora Senayan, sepertinya banyak atlet yang dari luar negeri komplain mengenai angin. Jadi, dan komentator kita juga membahas mengenai hal itu. Jadi ya memang ada pengaruhnya mengenai angin. Waktu kemarin aku lihat wawancaranya Gracia sama pemain Korea, diwawancara di, nggak tahu itu YouTube channel atau apa, pokoknya punyanya orang Korea. Mereka bahas tentang pertandingan yang waktu Gracia lawan atletnya itu, atlet Korea. Mereka juga bahas mengenai angin.
Dan triknya oleh pemain Korea dibeberkan. Jadi kalau mainnya pendek-pendek, maksudnya nggak dilambungkan, itu anginnya nggak terlalu terasa. Tapi kalau dilambungkan, itu anginnya terasa banget dan kadang out atau drift. Drift itu geser ya, geser ke kiri ke kanan itu. Jadi nggak cuma pengaruh ke out panjang. Seperti ini netting silangku bisa jadi kena angin, makanya nggak out. Jadi anginnya kan habis dari kanan ke kiri lalu ke bentur tembok kan balik lagi. Ya tapi ini cuman perkiraanku aja ya. Kalau yang sebenarnya ya kita harus pakai alat ukur untuk mengukur angin. Tapi kira-kiranya angin kalau menurut ilmu arsitektur ya, itu bukaan dari sebuah gedung bisa dari langit-langit atau dari jendela, dari pintu, itu tempat masuknya angin. Dan ketika angin itu nabrak suatu benda, itu anginnya akan berbelok arahnya. Ya kita kan nggak bisa deteksi angin ya, apalagi dalam gedung sebesar ini. Ya kalian pikirkan secara logika aja lah, kalau di mana sumber anginnya datang itu kan di gedung ini kan ada bukaan selain dari pintu masuk juga ada yang di lengkungan yang di atas itu. Ya yang pasti nggak satu arah seperti tembakan ya anginnya. Tapi pasti nyebar lah anginnya itu datang. Kalian pernah main badminton di depan rumah nggak? Yang nggak ada atapnya atau di outdoor itu pasti bola atau koknya itu kan kemana-mana kalau ada angin kenceng datang ya. Pernah nggak sih kalian? Kalau aku dulu sering main badminton sama kakakku di depan rumah, jadi tahu benar kalau angin tuh pengaruh. Cuman kalau di gedung sebenarnya nggak seberapa parah sih melencengnya bola. Tapi pengaruh kalau kita kepingin presisi ya pengembaliannya. Tapi kembali lagi, kalau kita bukan atlet sebenarnya nggak seberapa penting sih pengaruh angin. Karena kita mainnya juga koknya kalau masih bisa jalan ya tetap dipakai kan. Jadi nggak selalu minta baru. Tapi kalau minta baru terus seperti pertandingannya yang resmi, ya angin tuh pengaruh. Aku mau kasih tips ya, kalau kita berhadapan dengan angin, ya pasti kalah. Angin kok dihadapi. Tapi kita bisa meminimalisir kesalahan karena faktor angin ini ya. Itu dengan main pendek-pendek dan main lebih cepat atau lebih kenceng. Kalau mainnya misalnya angin itu berada di daerah lawan ke arah kita, kita jangan main kayak drop shot gitu. Tapi kalau drop shotnya kita percepat dengan pergelangan tangan gitu masih gak apa-apa. Terus kurangi main-main lob juga, lob yang buang-buang bola ke belakang kita kurangi. Kenapa kok hanya lob aja yang kita kurangi? Karena ketika kita ngelob itu kan bola punya kecepatan ke atas ya.
Lalu kan karena kena gravitasi, pada satu titik dia akan punya kecepatan 0, lalu turun kecepatannya kena gravitasi. Nah, di waktu kecepatannya 0 itu kalau kena angin sedikit ke arah samping atau depan atau belakang, itu pasti shuttlecocknya berpengaruh, geraknya itu berubah. Terus jatuhnya pasti tetap ke bawah kan, karena gravitasi kan tidak pernah berubah ya. Cuman berubahnya itu di waktu titik yang yang puncak parabolanya itu rawan berubah. Makanya tadi video yang di highlight di depan itu kita bisa tahu bola ini out atau enggak itu ketika bola di titik tertinggi yang kecepatannya 0 itu. Selain angin, aku kemarin minggu main dengan kok yang aneh. Koknya itu sepertinya beratnya kepala sama beratnya bulunya itu hampir sama gitu. Jadi sewaktu kita mukul pelan, kadang-kadang koknya itu nggak cepet jatuh. Yang kepalanya itu berada di bawah tapi bisa miring-miring dikit. Jadi koknya itu aneh. Nah, itu baru aku nemui faktor X lain di luar faktor angin ya. Kalau main di outdoor kena angin kok bisa meluntir-meluntir itu ya wajar, tapi kalau main di gedung koknya bisa meluntir-meluntir ya itu kesalahan koknya, nggak wajar kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya bicara tentang angin tuh ya, nggak banyak yang bisa kita komentari. Tapi faktor itu memang ada, dan yang pasti kalau kita kontrolnya atau feelingnya itu bagus, pasti tahu dan bisa mengontrol bola. Apalagi kalau pemain single ya, itu krusial banget kalau kita nggak ngerti ada faktor angin yang bisa mempengaruhi performa kita. Oh ya, aku mau tanya kalian, lebih seneng kameranya ngadep kayak gini atau yang dari samping? Kalau dari samping sih bisa kelihatan lebih jelas ya, tapi kalau dari belakang gini kan yang di sebelah sana jadi kelihatan kecil-kecil. Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya, kasih saran enaknya aku ngerekamnya yang di belakang lapangan ini atau dari samping. Mungkin kalian jika ada pengalaman main di outdoor atau main yang terkena pengaruh angin sampai bisa menang atau bisa kalah, kalian boleh cerita juga di kolom komentar. Dan sekali lagi, waktu kalian ingin berkomentar, jangan lupa klik like, dan kalau belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Oke guys, gitu aja komentarku mengenai faktor angin ya. Kita nikmati aja permainan ini. Ini Alex sama Ferry udah ketinggalan jauh dan ini mulai nyusul. Sedangkan aku dan Hendra mulai banyak melakukan kesalahan sendiri. Kalau set 1 tadi Alex kalah, sekarang set 2 dia udah punya strategi baru yang counter dari pola permainanku sama Hendra.
Terus sekarang aku mulai melakukan counter lagi ya, atau perubahan pola lagi, yaitu main-main lob atau main bola atas. Main-main lob itu juga ada manfaatnya ya. Satu, kalau kita capek kita main lob, jadi biar lawan kita itu nyemes-nyemes terus supaya lebih capek. Tapi kalau lawan kita juga melakukan lob ya nggak apa-apa, kita kasih lob lagi. Itu manfaatnya, jadi koknya bisa lebih lambat, kan lama-lama rusak ya kalau main lob-lob dari belakang ke belakang itu kan dipukulnya kenceng, jadi kepala koknya nanti nggak keras lagi, jadi empuk, terus pukulan lawan jadi nggak seberapa kenceng. Nah di situ kita bisa mulai mainin netting atau drop shot. Nah bener kan, koknya udah rusak, jadi koknya itu oleng, makanya aku minta ganti baru. Aku sih lebih seneng pakai kok baru karena aku dulu trainingnya pakai kok yang kualitasnya lebih bagus dari ini, makanya permainanku itu biasanya jelek kalau koknya itu nggak baru. Padahal dulu itu ya kalau klub pasti nggak ambil kok yang paling mahal kan, yang kok yang biasa gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok zaman sekarang ini kualitasnya jelek, nggak sebagus yang dulu. Kalau kok zaman dulu itu rusaknya itu lama, dan kalau kok zaman sekarang ada satu slop harganya udah 100 ribuan. Zaman sekarang ini main satu game aja bisa habis 3 kalau kita mau. Cuman kadang-kadang anak-anak hemat kan, jadi dibatasi cuman pakai 2, lalu pakai kok bekas yang masih lumayan larinya. Bola nanggol Alex, nyemes tapi kok nyangkut di net. Senasib sama aku tadi yang di awal-awal game. Terus ini bolanya itu kepalanya nyangkut di kotakannya net itu, jadi nggak bisa keluar. Perlu orang 3 buat ngeluarin kok, soalnya kepalanya itu udah masuk 14 ke sebelah sana. Akhirnya bisa keluar juga, gak kerusak net kok, kita hati-hati.
Kayaknya Alex udah males main. Hari ini sering out memanjang. Kalau kalian sering out manjang kayak gitu, tapi tenaganya kan nggak bisa diatur, jadi kalian angkat lebih tinggi aja. Jadi powernya itu tetap, tapi arahnya dirubah ke atas. Nanti kan nggak out, pas. Kayak Alex ini kan ngangkatnya tinggi. Tapi ya risikonya lawan itu bisa nungguin, terus bisa siap-siap untuk nyerang. Oke guys, gitu aja, akhirnya aku yang menang. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dadah.